Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 akan membuat video tentang implementasi demokrasi di dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri, Tasya Karisati Putri, dengan NIM 13121000018. Lalu ada Alif Falah, NIM 13121000020. Lalu ada Christopher Marihot dengan NIM 13121000022. Lalu ada Andrew Aulia Akbar dengan NIM 131210051. Lalu ada Danis Wahyu dengan NIM 13121000052. Lalu ada Putri Anissa 13121000043. Lalu ada Oscar Delano 13121000064. Isi dari video kami kali ini adalah diskusi dari masing-masing mahasiswa untuk memberikan pandangan mereka tentang cara penerapan demokrasi di kehidupan sehari-hari. Baik, bisa dimulai, teman-teman. Baik. Ya, saya akan mulai ya, teman-teman. BTW guys, aku mau tanya nih, kabar kalian ini gimana sejauh ini? Baik, sehat. Ya, sehat. Sehat. Ya. Aku juga mau tanya nih, pendapat kalian menurut implementasi atau penerapan demokrasi di kehidupan sehari-hari, menurut kalian itu gimana? Kalau menurutku sih ada dua. Yang pertama, ideal demokrasi bertujuan untuk mencapai kehidupan pada derajat kebaikan atau kebahagiaan bersama. Sebesar-besarnya, kebaikan tersebut dapat dirasakan oleh rakyat. Rakyat harus merasakan impact positif dari penerapan demokrasi tersebut dalam pemenuhan hak-haknya. Hak-hak politik rakyat harus terjamin dan terlayani dengan baik. Hak mendapatkan kehidupan yang layak, hak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, hak mendapatkan jaminan kesehatan, hak mendapatkan informasi, hak mendapatkan pekerjaan, hak berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah, dan hak-hak lainnya sebagai warga negara sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Negara atau pemerintah dan jajaran birokrasi di semua level harus memberikan pelayanan yang maksimal dalam rangka pemenuhan hak-hak sipil tersebut. Rakyat harus dibuat sejahtera, rakyat harus dibuat bahagia. Untuk itu, rakyat harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Memimpin adalah melayani, bukan justru sebaliknya, rakyat yang harus melayani pemimpinnya. Lalu yang kedua, tujuan ideal demokrasi selanjutnya adalah pengakuan kemerdekaan atau kebebasan setiap individu. Setiap individu memiliki hak untuk menentukan kehidupannya. Negara harus menjamin kebebasan setiap negara dalam mengemukakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta memeluk suatu agama atau kepercayaan. Setiap orang harus menghormati perbedaan yang ada, termasuk perbedaan pendapat dan keyakinan. Tidak ada satu pihak pun yang boleh memaksakan kehendaknya terhadap orang lain, baik yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau sesama warga sipil. Apalagi pemaksaan itu dilakukan dengan cara-cara kekerasan atau dengan cara-cara yang melanggar norma etika dan hukum. Mungkin ada yang mau berpendapat lain? Ya, kalau menurut saya demokrasi juga menghendaki adanya kesetaraan atau kesederajatan di antara setiap individu. Tidak ada istimewa satu kelompok ataupun golongan dibandingkan dengan kelompok atau golongan yang lain. Tidak ada satu suku bangsa atau pemeluk agama merasa superior terhadap suku bangsa atau pemeluk agama lainnya. Apalagi hal tersebut menjadi faktor pemicu munculnya konflik yang justru saling merugikan. Padahal salah satu falsafah demokrasi kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dalam tataran empirik, kita masih sering menyaksikan tindakan-tindakan rasial, bullying, pelecehan, dan tindakan-tindakan lainnya yang tidak mencerminkan sikap penghormatan terhadap kelompok, golongan, suku, dan agama lain, baik melalui tindakan, verbal, gambar, meme, atau media lainnya. Apabila di dunia maya, saat ini seolah menjadi lahan yang subur bagi tumbuh untuk menjamurnya ujaran kebencian, hate speech,
yang saling menghina dan menghujat antara satu individu terhadap individu lainnya atau salah satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Seolah rasa saling menghargai, hormat dan menghormati dan toleransi absen dalam konteks kehidupan sosial bermasyarakat. Saat ini sikap-sikap tersebut seolah terasa sangat mahal harganya. Bagi saya yang kedua, hal yang tidak kalah penting dalam konteks pengimplementasian nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari adalah aspek kepatuhan terhadap hukum. Hukum diciptakan untuk menghadirkan ketentuan dan ketertiban sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap individu dalam masyarakat memiliki keinginan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Keinginan yang berbeda tersebut bisa saling bertabrakan jika tidak ada aturan yang membatasinya. Para ahli hukum banyak memberikan penjelasan tentang fungsi dan peran hukum dalam bermasyarakat. Selain sebagai fungsi untuk menciptakan ketertiban, hukum juga berfungsi untuk menciptakan keadilan sosial, menciptakan rasa aman dan menjaga, dan melindungi hak-hak setiap individu sebagai sarana penyelesaian sengketa dan lain-lainnya. Demokrasi tanpa dibarengi semangat kepatuhan terhadap hukum akan tidak terkontrol. Sangat rawan terjadinya penyelewengan, maka kepatuhan hukum menjadi salah satu pilar utama dalam demokrasi. Kepatuhan terhadap hukum ini harus dimulai dari para elit di semua level dan diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. Kepatuhan terhadap hukum harus dimulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan kita. Anak mematuhi aturan keluarga, siswa menaati tata tertib sekolah, para pengendara mematuhi aturan lalu lintas di jalan raya. Warga negara taat dalam membayar pajak, para pengusaha menghormati dan memenuhi hak-hak pekerja. Para pegawai dapat ke kantor dan pulang tepat waktu. Mahasiswa mematuhi aturan ketika melakukan unjuk rasa. Aparat dan pejabat tidak melakukan pungli, dan masih banyak lain contoh-contoh yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk bisa melakukan hal tersebut, butuh peran dan tanggung jawab untuk semua pihak, mulai dari para elit pemimpin, birokrat, lembaga-lembaga demokrasi, lembaga-lembaga pendidikan, para cendekiawan, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga masyarakat itu sendiri. Itu sih menurutku. Kalau menurut kalian bagaimana? Ya, mungkin menurut saya yang pertama yaitu menjunjung tinggi persamaan. Salah satu dari perilaku demokrasi dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menjunjung tinggi persamaan. Di dalam budaya demokrasi, kita diajarkan bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki persamaan harkat dan derajat dari sumber yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, di dalam kehidupan sehari-hari, hendaknya kita mampu berbuat dan bertindak untuk menghargai orang lain sebagai wujud dari kesadaran diri untuk menerima keberagaman yang ada di dalam masyarakat. Selain itu, menjunjung tinggi persamaan juga mengandung makna bahwa kita mau berbagi dan bersikap terbuka dalam menerima perbedaan pendapat, kritik, dan saran orang lain. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki hak asasi dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak bisa diganggu-gugat, yaitu hak untuk hidup, hak kebebasan, dan hal untuk memiliki sesuatu. Akan tetapi, penerapan berbagai hak tersebut bukanlah sesuatu hal yang mutlak dan tidak terbatas. Dalam kehidupan bermasyarakat, ada berbagai batasan yang harus dihormati bersama, yaitu berupa hak-hak yang dimiliki orang lain, sehingga kita harus mematuhi batasan tersebut agar tidak merampas hak milik orang lain. Oleh karena itu, salah satu perilaku demokrasi dalam kehidupan sehari-hari adalah menjaga keseimbangan antara berbagai
Danis udah ya? Kalau aku sih yang pertama itu mematuhi aturan yang berlaku. Tentu saja sebagai rakyat Indonesia kita harus berusaha untuk menaati segala aturan yang ada. Mengingat negara kita juga termasuk dalam negara hukum, yang mana segala konsekuensi tentang tindak pidana akan diadili seadil-adilnya dengan menggunakan undang-undang yang ada. Penerapan hukum juga merupakan sebuah pengendalian konflik sosial yang baik, terutama untuk memberikan efek jera pada pelaku agar kejadian buruk yang serupa tidak sampai terulang kembali di masa yang akan datang, khususnya pada pelaku penyebab konflik SARA. Mereka tentunya tidak akan mampu untuk mengulangi tindakan mereka lagi setelah mendapatkan hukuman yang setimpal dari pihak yang berwajib. Terus yang kedua itu saling menghormati dengan tetangga. Indahnya demokrasi bisa diwujudkan dengan rasa saling menghormati, minimal dengan tetangga yang tinggal berkampungan dengan kita. Hidup tenang dengan saling mengasihi dan toleransi antar umat beragama juga merupakan suatu langkah yang baik untuk menjaga arti utama dari demokrasi. Dengan adanya rasa saling menghormati tersebut, maka kita bisa terhindar dari berbagai macam sumber konflik seperti penyebab konflik horizontal ataupun penyebab konflik antar suku yang masih banyak ditemukan pada daerah-daerah tertentu di Indonesia. Itu tadi merupakan contoh demokrasi Pancasila yang baik. Yang ketiga, itu aktif dalam organisasi masyarakat. Selain berkontribusi dalam kegiatan gotong royong yang dilaksanakan pada waktu tertentu, ada baiknya itu kita selaku warga masyarakat juga ikut bergabung dalam organisasi masyarakat seperti PKK, kelompok pengajian, dan juga pemuda dalam kelompok pemuda dalam masyarakat. Selain itu, ada juga kegiatan ronda malam yang biasanya diisi oleh warga yang ingin ikut serta menjaga wilayahnya. Hal itu juga dapat Anda aplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat Anda. Itu aja sih kalau aku ya. Kalau aku sih gini ya, yang pertama lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Masyarakat yang tinggal di negara demokrasi haruslah mengutamakan persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, jika ada masalah antar kelompok atau antar golongan, alangkah baiknya jika diselesaikan secara musyawarah. Musyawarah dilakukan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan akan membawa perdamaian dan meminimalisir kekerasan yang berdampak tidak stabilnya perkembangan nasional. Terus yang kedua yaitu menjunjung tinggi persamaan. Negara Indonesia terdiri dari berbagai keragaman mulai dari suku, bangsa, budaya, agama hingga warna kulit. Oleh karena itu sikap yang harus ditanamkan dalam diri setiap warga negara adalah menghargai dan menghormati perbedaan tersebut. Bukannya malah mengejek ataupun membedakan diri dengan tidak bergaul dengan yang minoritas. Yang terakhir dari saya yaitu membiasakan diri menyalurkan aspirasi secara damai dan tidak anarkis. Dalam perilaku demokrasi, lancarnya sebuah penyampaian aspirasi tanpa anarkis adalah bukti demokrasi berjalan dengan baik. Namun, juga perlu diperhatikan dalam penyampaian aspirasi tersebut haruslah tertib dan tidak anarkis. Demo merupakan salah satu cara penyampaian aspirasi, akan tetapi para demonstran haruslah tertib seperti tidak merusak fasilitas negara dan membawa senjata tajam. Itu saja dari saya. Oke, menurut pendapat kalian yang kalian sebutin itu, aku menyimpulkan ada 5 simpulan. Yang pertama, ideal demokrasi bertujuan untuk mencapai kehidupan pada derajat kebaikan atau kebahagiaan bersama. Sebesar-besarnya kebaikan tersebut dapat dirasakan oleh rakyat.
rakyat harus merasakan impact positif dari penerapan demokrasi tersebut dalam pemenuhan hak-haknya. Hak-hak politik rakyat harus terjamin dan melayani dengan baik. Negara harus menjamin kebebasan setiap negara dalam mengemukakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta memeluk suatu agama atau kepercayaan. Setiap orang harus menghormati perbedaan yang ada, termasuk perbedaan pendapat dan keyakinan. Simpulan kedua, menjunjung tinggi persamaan salah satu dari perilaku demokrasi dalam kehidupan sehari-hari dengan menjunjung tinggi persamaan. Kesimpulan ketiga, menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban pada dasarnya. Setiap manusia yang memiliki hak asasi dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak bisa diganggu-gugat, yaitu hak untuk hidup, hak kebebasan, dan hak untuk memiliki sesuatu. Kesimpulan keempat, membiasakan sikap yang adil. Salah satu ajaran dari budaya demokrasi adalah bersikap adil dan dapat diwujudkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Kesimpulan kelima, kedua itu saling menghormati dan dengan tetangga. Indahnya demokrasi bisa diwujudkan dengan rasa saling menghormati, minimal dengan tetangga yang kita tinggali bersampingan dengan kita. Sekian, itu saja menurut saya dari simpulan pendapat-pendapat teman-teman. Terima kasih. Sekian video dari kami kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.